Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Berikut ini 5 kisah kejujuran polisi Hugeng yang menggetarkan hati. Mantan Presiden Gus Dur punya anekdot, hanya ada 3 polisi jujur di Indonesia. Ketiganya ialah patung polisi, polisi tidur, dan Hugeng Imam Santoso. Hal ini semacam sindiran bahwa sulit mencari polisi jujur di negeri ini. Kalaupun ada, sangat langka. Polisi Hugeng adalah salah satu teladan polisi jujur yang kisah dan kiprahnya selalu layak untuk diceritakan turun-temurun. 14 Oktober 1921, tepatnya 91 tahun yang lalu, Jenderal Hugeng lahir di Pekalongan. Inilah beberapa cerita dan kiprah polisi Hugeng sejak merintis karir sebagai Dirjen Imigrasi hingga berpuncak pada karir sebagai Kapolri. Kisah-kisah yang menyentuh dan menggetarkan hati ini dikutip dari Memoir Hugeng, Polisi Antara Idaman dan Kenyataan, karangan Ramadan KH. 1. Larang istri buka toko bunga. Sebagai perwira polisi, Hugeng hidup pas-pasan. Untuk itulah istri Hugeng, Mary Ruslani, membuka toko bunga. Toko bunga itu cukup laris dan terus berkembang. Tapi sehari sebelum Hugeng dilantik menjadi Kepala Jawatan Imigrasi, yang kini jabatan itu disebut Dirjen Imigrasi pada tahun 1960, Hugeng meminta Mary istrinya untuk menutup toko bunga tersebut. Tentu saja hal ini menjadi pertanyaan Mary. Apa hubungannya dilantik dengan menjadi Kepala Jawatan Imigrasi dengan menutup toko bunga? Nanti semua orang yang berurusan dengan imigrasi akan memesan kembang pada toko bunga ibu, dan ini tidak adil untuk toko-toko kembang lainnya, jelas Hugeng. Istri Hugeng yang selalu mendukung suaminya untuk hidup jujur dan bersih memahami maksud permintaan Hugeng. Beliau rela menutup toko bunga yang sudah maju dan besar itu. 2. Tolak rayuan pengusaha cantik. Kapolri Jenderal Hugeng Imam Santoso pernah merasakan godaan suap. Beliau pernah dirayu oleh seorang pengusaha cantik keturunan Makassar Tionghoa yang terlibat dalam kasus penyelundupan. Wanita itu meminta Hugeng agar kasus yang dihadapinya tidak dilanjutkan ke pengadilan. Seperti diketahui, Hugeng sangat gencar memerangi penyelundupan. Beliau tidak peduli siapa backing penyelundupan tersebut, semua pasti disikatnya. Wanita ini pun berusaha mengajak damai Hugeng. Berbagai hadiah mewah dikirim ke alamat Hugeng. Tentu saja Jenderal Hugeng menolak mentah-mentah. Hadiah ini langsung dikembalikan oleh Hugeng. Tetapi si wanita tidak putus asa. Beliau terus mendekati Hugeng. Yang membuat Hugeng heran, malah koleganya di kepolisian dan kejaksaan yang memintanya untuk melepaskan wanita itu. Hugeng menjadi heran, kenapa bisa banyak pejabat yang mau menolong pengusaha wanita tersebut. Belakangan Hugeng mendapat kabar bahwa wanita itu tidak segan-segan tidur dengan pejabat demi memuluskan aksi penyelundupannya. 3. Mengatur lalu lintas di perempatan jalan. Teladan Jenderal Hugeng bukan hanya soal kejujuran dan anti korupsi. Hugeng juga sangat peduli pada masyarakat dan anak buahnya. Saat sudah menjadi Kapolri dengan pangkat Jenderal Bintang 4, Hugeng masih turun tangan mengatur lalu lintas di perempatan. Hugeng berpendapat, polisi adalah pelayan masyarakat. Dari mulai pangkat terendah sampai tertinggi, tugasnya adalah mengayomi masyarakat. Dalam posisi sosial demikian, maka seorang agen polisi sama saja dengan seorang jenderal polisi. Karena prinsip itulah, Hugeng tidak pernah merasa malu. Turun tangan sendiri mengambil alih tugas teknis seorang anggota polisi yang kebetulan sedang tidak ada atau tidak di tempat. Jika terjadi kemacetan di sebuah perempatan jalan yang sibuk, dengan baju dinas Kapolri, Hugeng akan menjalankan tugas sebagai seorang polantas di jalan raya. Itu dilakukan Hugeng dengan ikhlas, seraya memberi contoh kepada anggota polisi yang lain tentang motivasi dan kecintaan akan profesi. Demikian ditulis dalam buku Hugeng Oase, menyejukkan di tengah perilaku koruptif para pemimpin bangsa, terbitan Bentang. 4. Berantas semua backing kejahatan. Banyak aparat hukum malah menjadi backing tempat maksiat, perjudian hingga menjadi bodyguard. Hanya sedikit yang berani mengobrak-abrik praktik backing ini. Polisi super seperti Hugeng Imam Santoso mungkin yang paling berani. Ceritanya di tahun 1955, Kompol Hugeng mendapatkan perintah untuk pindah ke Medan. Tugas berat sudah menantinya. Penyelundupan dan perjudian sudah merajalela di kota itu.
para bandar judi telah menyuap para polisi, tentara, dan jaksa di kota Medan. Aparat tidak bisa berbuat apa-apa, disogok uang, mobil, perabot mewah, dan wanita. Mereka tak ubahnya kacung-kacung para bandar judi. Bukan tanpa alasan kepolisian mengutus Hugeng ke Medan. Sejak muda, beliau dikenal jujur, berani, dan anti korupsi. Maka di tahun 1956, Hugeng diangkat menjadi Kepala Direktorat Reskrim Kantor Polisi Sumut. Hugeng pun pindah dari Surabaya ke Medan. Belum ada rumah dinas untuk Hugeng dan keluarganya karena rumah dinas di Medan masih ditempati oleh pejabat lama. Cerita soal keuletan para pengusaha judi benar-benar terbukti. Baru saja Hugeng mendarat di Pelabuhan Belawan, utusan seorang bandar judi sudah mendekatinya. Utusan itu pun menyampaikan selamat datang untuk Hugeng. Tidak lupa, beliau juga mengatakan sudah ada mobil dan rumah untuk Hugeng sebagai hadiah dari para pengusaha. Hugeng menolak dengan halus. Beliau memilih tinggal di Hotel Debur, menunggu sampai rumah dinasnya tersedia. Kira-kira 2 bulan kemudian, saat rumah dinas di Jalan Rifai siap ditinggali, bukan main terkejutnya Hugeng. Rumah dinasnya sudah penuh barang-barang mewah, mulai dari kulkas, piano, tape, hingga sofa mahal. Hal itu sangat luar biasa, mengingat di tahun 1956, kulkas dan piano belum tentu ada di rumah pejabat sekelas menteri sekalipun. Ternyata barang itu lagi-lagi adalah hadiah dari para bandar judi. Utusan yang menemui Hugeng di Pelabuhan Belawan datang lagi, tapi Hugeng malah meminta agar barang-barang mewah tersebut dikeluarkan dari rumahnya. Hingga waktu yang ditentukan, utusan itu tidak memindahkan barang-barang mewah tersebut. Apa tindakan Hugeng kemudian? Beliau memerintahkan polisi pembantunya dan para kuli angkut untuk mengeluarkan barang-barang itu dari rumahnya. Diletakkan begitu saja di depan rumah. Bagi Hugeng, itu lebih baik daripada melanggar sumpah jabatan dan sumpah sebagai polisi Republik Indonesia. 5. Hugeng dan pemerkosaan Sum Kuning. Sumarijem adalah seorang wanita penjual telur ayam yang berusia 18 tahun. Pada tanggal 21 September 1970, Sumarijem yang sedang menunggu bus di pinggir jalan tiba-tiba diseret masuk ke dalam mobil oleh beberapa orang pria. Di dalam mobil, Sumarijem diberi eter hingga tidak sadarkan diri. Dia dibawa ke sebuah rumah di Klaten dan mereka melakukan kejahatan secara bergilir kepadanya. Gadis malang ini pun melapor ke polisi. Namun bukannya dibantu, Sumarijem malah dijadikan tersangka dengan tuduhan membuat laporan palsu. Karena melibatkan anak-anak pejabat yang berpengaruh pada waktu itu, Sumarijem malah dituduh sebagai anggota Gerwani. Saat itu, memang masa-masanya pemerintahan Soeharto gencar menangkapi anggota PKI dan underbrow-nya, termasuk Gerwani. Kasus Sumarijem disidangkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Sidang perdana yang ganjil ini tertutup untuk wartawan. Jaksa pun menuntut Sumarijem untuk dipenjara selama 3 bulan dan 1 tahun percobaan. Tetapi majelis hakim menolak tuntutan tersebut. Dalam putusannya, hakim ketua menyatakan Sumarijem tidak terbukti memberikan keterangan palsu, karena itu harus dibebaskan. Dalam putusan hakim dibeberkan pula nestapa Sumarijem selama ditahan polisi. Dianiaya, tidak diberi obat sakit kepala, dan dipaksa mengakui hubungan badan dengan Trimo, sang penjual bakso. Ternyata kasus ini terus dipantau oleh Kapolri waktu itu Jenderal Hugeng. Sehari setelah vonis bebas Sumarijem, Hugeng memanggil Komandan Polisi Yogyakarta yakni AKBP Indrayoto dan Kapolda Jawa Tengah yakni Kombes Suswono. Hugeng lalu meminta Komandan Jenderal Komando Reserse yakni Katik Suroso untuk mencari tahu siapa saja yang memiliki fakta soal Sum Kuning. Jenderal Hugeng pun kemudian membentuk tim khusus untuk menangani kasus ini. Namanya Tim Pemeriksaan Sum Kuning, yang dibentuk pada Januari 1971. Kasus Sum Kuning terus membesar seperti bola salju. Belakangan, Presiden Soeharto sampai turun tangan menghentikan kasus Sum Kuning. Dalam pertemuan di istana, Soeharto memerintahkan kasus ini untuk ditangani oleh tim pemeriksa pusat Kopkamtib. Hal ini dinilai luar biasa, sebab Kopkamtib adalah lembaga negara yang menangani masalah politik luar biasa dan masalah keamanan yang dianggap membahayakan negara. Kapolri Jenderal Hugeng pun sadar ada kekuatan besar untuk membuat kasus ini menjadi bias. Akhirnya, pada tanggal 2 Oktober 1971, Hugeng dipensiunkan sebagai Kapolri. Beberapa pihak menilai Hugeng sengaja dipensiunkan untuk menutup kasus ini. Itulah dia, 5 kisah kejujuran polisi Jenderal Hugeng yang menggetarkan hati.